dengan gaji itu yang biasa kalau 9 jam kerja itu gaji cuman 2.000 kalau kalau Indonesia dua puluh Heeh juta ini bisa heeh. digaji 30 juta gitu ya. Oh, Jadi saya alhamdulillah. Masya Allah saya itu sampai itu bersyukur loh kamu, saya itu nggak habis pikir, "Kok saya bisa?" Gitu, maksudnya kok bisa dapat gitu ya, dengan Masya Allah. mudahnya gitu. Itu kan itu dari awal saya jadi santri itu saya sudah macam itu kayak berpikir gitu, "Gimana ya, ya Allah," tapi saya jalanin aja, toh semua itu ya kita harus jalanin gitu ya kan Oh, مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu santri Majelis Merah Putih, apa kabar? Di hari ini kegiatan atau program testimoni bersama atau testimoni bincang santai bersama Abah kita hadir kembali dan ada tamu baru loh. Alhamdulillah tamunya non-jauh di sana ya, negara tetangga berada di negara Singapura. Nah, seperti apa kisahnya dari Ibu Neti yang sudah menjadi santri Majelis Merah Putih? Mari kita persilahkan beliau untuk berbincang-bincang ya, silahkan. Assalamualaikum Bu, apa kabar? Assalamualaikum Mbak Dea, waalaikumsalam. Ketemu lagi nih, Alhamdulillah. alhamdulillah. Iya, sehat ya. Ini Assalamualaikum. silakan mau disapa Abah juga boleh. Assalamualaikum Abah, assalamualaikum Umi, assalamualaikum Gus Zidan, semua santri aja yang di Majelis Merah Putih, semua para mentor-mentor yang soleh soleha, Robi, Terima kasih. Umi, Bunda Roro cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya, Waalaikumsalam alhamdulillah puji syukur saya wabarakatuh. panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan ini, dengan keberkahan Allah, ini hari, 1 tahunnya saya, masya Allah, Oh hari tabarakallah. ini? Iya Mbak Dia Alhamdulillah Bu. 23, sebenarnya kan dari kemarin ya Mbak Dia panggil, tapi kan semua itu, Allah punya rencana ya, kita bisa Allah Ah, punya ini, kita rencana Allah yang punya menentukan. kehendak gitu. Iya Kehendak Bu. akhirnya di hari ini gitu, masya Allah saya pun hari ini diberi kesehatan, kemarin juga sakit kan, masya Oh Allah iya. hari ini alhamdulillah Alhamdulillah. Dan alhamdulillah. kehadirannya juga di program terbaru ya kan, jadi coba suasana Masya baru Allah gitu, suasana bertestimoni. baru, eee, keajaiban baru, kehidupan baru, Oh, semuanya di tahun yang akan baru juga. Ke depannya intinya doa saya selalu minta yang terbaik, diberi kehidupan esok dan ke depannya yang lebih baik lagi, amin. amin. Bagaimana Ya Bu rabbal alamin. keajaibannya nih yang mau disampaikan lagi nih di program terbaru nih? Di program terbaru keajaibannya Masya Allah Mbak Dia ya, sekarang kan, 1 tahun saya bersama Abah nih ya, Masya Allah Mhm. jadi, sampai saat ini di kelas VIP itu Masya Allah, saya bisa mencapai di kelas ini itu Masya Allah, jadi udah menjadi benar-benar santri yang benar-benar, apa ya, yang udah mendapat, apa namanya, menata diri, hati, Mmm, pikiran, kehidupan yang lebih berkah, mhm. apa, kehidupannya lebih baik dan bisa menjadi apa, manusia, menata hatinya yang lebih sabar, ikhlas, Mmm. menjalani semua apa yang yang diberikan apa, takdir Allah gitu. Jadi
Saya itu lebih gimana ya, menghadapi kehidupan ini lebih temu bahasa Jawanya lebih lebih dewasa lagi gitu dengan ilmu-ilmu apalagi jangan Abah yang saya tidak, lisan tapi saya praktekkan gitu loh Mbak Dea, gitu kan. Jadi apa Paham. yang sekarang itu lebih, apa ya, saya itu setiap, ilmu yang Abah ajarkan itu mana yang lebih baik, contohnya ilmu di kelas materi keajaiban kita berbuat baik kepada keluarga, kepada orang, Mhm. intinya seperti itu kan. Jadi berusaha walaupun dia nggak baik, kita harus tetap berbuat baik. Jadi keajaiban itu nyata gitu loh Mbak Dea. Apapun yang kita perbuat, contohnya Abah kasih keajaiban di kelas yang itu menjadi pedoman setiap sekarang itu menjadi saya menata keluarga saya itu Masya Allah gitu, suami, anak, udah mendapat perubahan yang Masya Allah luar biasa, suami sehat, anak sehat, Alhamdulillah. gitu kan, iya. Rezeki pun lancar, setiap harinya keajaiban-keajaiban apa yang saya itu Allah ijabah langsung gitu loh Mbak Dia gitu. Jadi rezeki itu pun nggak tanpa putus ya, Masya Allah. Jadi, Alhamdulillah. dengan kehidupan saya contohnya seperti ini, di saat Amba memberikan apa, suatu ilmu, berbuat baiklah kita sebagaimana apa, kepada terutama kepada keluarga ya, misalnya Iya. contohnya kepada, suami, kepada anak gitu kan. Jadi berusaha di rumah tangga itu kita gimana keadaan keluarga kita itu selalu tenang gitu kan, ya itu saya berusaha jaga Harmoni. gitu, heeh, intinya seperti itu, saya Masya Allah. berusaha menjadi istri yang solehah, ibu yang solehah. Jadi saya itu, mencontohkan Umi gitu loh, kan Abah ilmu Oh. sebagai jadi saya lihat Umi itu seperti sosok Aisyah. Yang mendukung Abu di jalannya Rasulullah kan gitu. Jadi, Masya Allah. gimana sih istri sholah itu ya mendukung suami, seperti itu jugalah yang saya lakukan di rumah tangga saya gitu. Saya selalu Juga mendukung pedoman suami ya, dan Bu, ya? iya pedoman bagi saya mendukung suami dalam dalam apa, menjaga suami yang suami, maksudnya kurang sehat, tapi Masya Allah sekarang Masya Allah mendukung saya, mengerti saya, apa, me be sudah menjadi santri di Majelis Merah Putih ini dan anak saya Oh, juga iya, Masya Bu. Allah gitu. Jadi sekecil Alhamdulillah. apapun, jadi sosok sosok, Umi itu menjadi pedoman bagi saya karena, perjuangan Umi itu, melihat ke sisi Aisyah, istri Rasulullah. Dan bagi saya pun ingin seperti apa yang, apa, eee Umi menjadi tuntutan bagi saya gitulah, Iya, gimana sebagai istri itu ya Masya Allah gitu loh untuk di selalu keluarga mendukung. gitu. Iya Iya, Masya mendukung gitu, Allah. contohnya contohnya seperti saya walaupun saya wanita karir gitu kan, tapi tetap tugas saya gitu sebagai istri gitu Oh. melayani suami dan bertanggung jawab untuk apa yang sebagai tugas saya men-support suami juga anak gitu kan. Lebih sabar lagi gitu, jadi diri saya lebih sabar, lebih legowo lagi menjalani apa yang diberikan, maksudnya takdir Allah itu kita kan nggak pernah tahu gitu Mbak Dea ya, setiap langkah dan Iya. perbuatan kita berusaha niat, tapi Allah yang menentukan gitu kan. Ya saya Mmm. terima aja, jalanin aja, toh hidup ini kita harus intinya harus menata hati lah Mbak Dea, kalau kita ibadah tapi hati kita masih, iri, dengki, kayaknya apapun yang kita perbuat itu tidak ada keajaibannya gitu loh. Pikiran Mhm. kita masih negatif gitu. Jadi sesuai itu bagi diri saya gitu kan kita harus lebih, sabar, maksudnya lebih rendah hati gitu kan, menerima, mengalah gitu kan. Jadi ibadah kita, sholat kita, perbuatan baik kita itu lebih, berkah di dalam kehidupan kita, itu yang saya alamin gitu. Apapun yang kita perbuat Allah, langsung Alhamdulillah. ijabah gitu. Jadi contohnya Masya seperti ini, Allah. apa, jadi kayak saya sebagai santri Abah itu selalu mendukung Mhm. dengan maksudnya saya tidak nggak apa ya, selalu praktek. Setiap apa yang saya itu selalu men-support, saya hanya bisa doa gitu ya. Dari 1.000 santri Abah, apa nggak pernah tahu yang mana satu santri, tapi bagi saya pribadi, gimana cara saya sebagai santri Abah ini mendukung,
apa namanya, jihad Aba gitu kan, Kegiatan-kegiatan. heeh. Kegiatan-kegiatan Aba gitu, supaya santri Majelis Iya. Merah Putih ini, dipandang maksudnya bisa masuk, maksudnya orang menerima gitu apa yang kita maksudnya Ada di sekarang ini MMP ya. udah di MMP gitu. Jadi apapun yang saya ini kan langsung maksudnya yang ada di dalam pikiran saya itu langsung terwujud aja gitu loh Mbak Dea, gitu. Contohnya seperti ini ya, kayak, eee, saya apa yang ada di pikiran kita itu sebenarnya itu doa dari kita ya, kadang kita nggak sadar gitu kan Mbak Dea, kita Iya. kepingin, oh saya kepingin ini loh suatu saat Majelis Merah Putih ini akan tahu siapa gitu kan. Masa Allah saya selalu berdoa supaya mendapat keajaiban, tapi masa Allah gitu kan, dengan apa niat saya itu bisa maksudnya kayak santri-santri baru itu bisa mendapat keajaiban-keajaiban gitu kan. Itu kan doa-doa kita gitu, maksud doa saya itu memang ya membuktikan gitu bahwasanya Majelis Merah Putih ini bukan maksudnya majelis, yang benar-benar, majelis, selawat yang maksudnya, yang diberkahi oleh Allah, jalan Allah. Jadi saya pun bisa sampai menjadi santri Aba ini menjadi suatu, izin dari Allah juga gitu loh Mbak Dia, bukan karena Alhamdulillah. izin Emang Allah udah gitu. ngerasain keajaibannya, seperti apa, Bu? Misal nih mungkin Ibu pekerjaannya bagaimana, urusan Dalam masalah keluarganya? pekerjaan itu Masya Allah Mbak Dia, saya kan di kerjaan itu ya Masya Allah sekarang, tapi saya pernah kan selama saya jadi santri itu, kerjaan saya yang terlalu sibuk itu kan, jadi saya pernah berpikir gini, gimana caranya ya saya bisa fokus di ibadah ini, saya mendapat pekerjaan yang bisa ada waktu dan jamnya tidak terlalu sibuk. Jadi saya itu Mmm, mencoba gitu ya, mencoba mencari pekerjaan gitu kan, dengan mudahnya itu di apa, dengan tadinya saya kerja 12 jam. Saya mhm, mencari kerjaan, dengan ya pokoknya, iseng-iseng aja gitu, tanya kawan gitu kan, "Ada nggak kerja?" Gitu. Kenapa? Saya pengen carilah kerja yang lebih jamnya mengurangi. Dan, teman itu "Ayo aku ajak kamu kerja di hotel," katanya. Oke. mhm. Dengan, interview, dengan pokoknya ketemu semua apa, itu langsung di-approve aja kan, ada yang netizen Mbak Dia itu, langsung di-approve itu kerja di hotel yang berbintang di Singapura ini, Shangri-La Hotel Mbak Dia, yang dengan waktu 9 jam kerja. Masya Jadi ada Allah. heeh, dengan gaji itu yang biasa kalau 9 jam kerja itu gaji cuman 2.000 kalau kalau Indonesia 20 juta, ini bisa Heeh. digaji 30 juta gitu ya. Oh, Jadi saya alhamdulillah. masya Allah saya itu sampai itu bersyukur loh saya itu nggak habis pikir, "Kok saya bisa?" Gitu, maksudnya kok bisa dapat gitu ya, dengan Masya Allah. mudahnya gitu. Itu kan itu dari awal saya jadi santri itu saya sudah macam itu kayak berpikir gitu, "Gimana ya, ya Allah," tapi saya jalanin aja, toh semua itu ya kita harus jalanin Mmm. gitu ya kan, Oh, ibarat jadi seperti sekarang itu udah kan. punya ini, Bu, udah punya kode bumi baru, Bu, pindah kode bumi ya? Pindah Iya, pekerjaan? insyaallah gitu. Jadi Oh, saya pun ini alhamdulillah. dikasih waktu 2 bulan, dikasih waktu ini saya dari kerjaan lama itu saya off 2 bulan karena memang izin tinggal saya habis. Itu semua Mmm, dengan kayak diatur gitu loh skanarionya sama Allah itu, apa yang menjadi keinginan saya jadi 2 bulan ini saya alhamdulillah. benar-benar fokus gitu loh. Bisa fokus dari kemarin dulu saya ikut jadi santri apa saya nggak pernah fokus karena rutinitas kerja, tapi saya ikhlas gitu, Mhm. apapun yang saya jalani ibadah, semuanya ibadah gitu Iya, ya. Jadi heeh, di saat saya itulah alhamdulillah. kita namanya apa yang menjadi pikiran kita itu maksudnya, direspon oleh alam semesta ya. Karena kita nggak pernah Mhm. berpikir gitu kan, itu satu titik, maksudnya Iya. saya mendapat pekerjaan yang ada waktu, bisa ada waktu saya balik pukul 6 sore, biasa jam 12.10 malam saya baru balik gitu loh Mbak dia. Jadi jam 6 Alhamdulillah. sore saya bisa waktu ikut Abah gitu kan, istilahnya seperti itu Pokoknya gitu Bu kan. Neti memang memprioritaskan, kegiatan di MMP ya, Bu, ya. Akhirnya Ibu Ya, nggak jadi nyangka punya punya pekerjaan yang bergengsi seperti itu ya, Bu. ya, jadi itu satu Masya Allah. keajaibannya gitu kan, nah kemarin saya kan jadi gini, saya itu selalu seperti apa yang kita selalu berbuat baik gitu kan, menyenangkan hati orang gitu loh. Itu yang saya Mhm. tanamkan sekarang, pertama keluarga, kedua teman, saya itu berusaha gitu. Nanti dengan sendirinya alam merespon mengganti semua
apa yang sudah kamu berikan gitu Alhamdulillah. loh Mbak Dea, gitu. Berarti ilmu Ya. Abah bener-bener ini ya, Bu, ya, bener-bener terpakai Ya, sekali dalam itu keseharian yang Ibu saya ya? benar-benar keajaiban itu yang selalu saya pakai, ibaratnya menyenangkan hati orang, membahagiakan hati orang gitu ya. Itu Masya Allah, itu saya pakai benar gitu. Jadi, ya dengan Masya cara Allah. apapun Abah bilang gitu kan, dengan cara kita mentraktir gitu kan, berapa biaya yang saya traktir itu semua dikembalikan gitu loh Mbak Dea. Kadang Ajaib iya, jadi itu sekali. benar-benar keajaiban. Contohnya kemarin saya waktu ada, di kelas forum sejarah, Abah kan kasih tantangan Forum itu kan, sejarah. 2 minggu. Mhm. Nah itu saya lakukan di tempat kerja saya yang lama, setiap pagi saya bawa makanan, saya belikan rokok Oh. yang laki-laki gitu kan. Jadi, "Kenapa? Ibu Mhm. nanti baik sekali," gitu kan. Terus saya spill ke Mbak Dea itu kan, dengan Iya. dikembalikannya pas anak saya ulang tahun dikasih hadiah diamond seharga 20 juta, komplit dengan kalungnya, dengan Ya gelangnya, dengan Allah. total itu mau 40 juta. Jadi saya itu sedangkan saya kasih kebahagiaan mereka itu hanya seberapa gitu loh, tapi balasan Allah itu lebih dari berapa gitu loh Mbak Dea, Masya Allah Bener-bener tabarakallah. Abah mengajarkan ilmu yang terpakai sekali Ya, untuk keseharian Bu Neti ya. Nah, Ibu terus Bu itu Neti sekarang sendiri yang paling berkesan di Majelis Merah Putih tuh di saat, Ibu mengikuti Majelis Merah Putih, apa yang paling berkesan buat Bu Neti? saya paling berkesan itu Abah ya, itu memberikan ilmunya itu benar-benar mendidik, saya pribadi menjati diri saya, mendapatkan ilmu mendidik diri saya menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi, untuk menjadi lebih sabar lagi, lebih bersyukur selalu bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah. Selama ini mungkin saya lupa gitu ya, tapi sekarang saya lebih Iya. bersyukur dan mendapat, wejangan dari pendidikan Abah itu dunia akhirat ya. Itu sholawat itu kan keberkahan sholawat itu, semua maksudnya itu memang kalau namanya berselawat itu benar-benar memberikan kita keberkahan yang luar biasa untuk kita, terutama untuk Masya Abah ya, Allah. maksudnya saya itu, eee, Abah, Umi itu ya benar-benar guru gitu yang Allah, titipkan untuk saya gitu ya, bukan karena kebetulan tapi atas izin Allah saya bertemu sama Abah di Majelis Merah Putih ini, itu Masya semuanya Allah. atas kehendak Allah gitu. Jadi sebagai santri itu saya benar-benar gimana cara saya untuk berjihad di Syukur ya belakang Bu ya. Abah. Mengikuti jihad di Ikut belakang ikut Abah, terus. membantu Abah, mensupport Abah, apapun yang Masya Allah. Abah buat gitu, gimana caranya dan nanti kita bisa bersama-sama nggak di dunia tapi di akhirat kelak, gitu. Amin. Nah, Mhm. oke, Bu Neti mungkin ada pesan mungkin buat temen-temennya Bu, biar semangat lagi dan semakin yakin Bu, dengan pengalaman yang Ibu sudah lewati, silahkan. Ya untuk para santri kita yang telah bergabung di Majelis Merah Putih ini semuanya hanya atas izin Allah, nggak semua manusia bisa bergabung sini tanpa izin Allah. Marilah kita, membersihkan hati kita, merendahkan hati kita, bersyukur atas nikmat Allah, berpikir positif. Jadi apapun yang kita lakukan, ibadah apapun, semuanya mendapat keberkahan dan keajaiban dari Allah. Intinya kita Masya berusaha Allah. bersyukur, mensyukuri nikmat Allah, menjadi, hamba Allah yang rendah hati, sabar, ikhlas menjalani kehidupan yang telah takdirkan Allah. Jadi apapun, eee, doa-doa kita, maksudnya ilmu yang kita maksudnya, sholat kita, ibadah kita, sholawat kita itu mendapat keberkahan, keajaibanlah itu Abadiah intinya dan direspon oleh semesta gitu kan. Itu Ya, sih untuk ya, saya. terima kasih ya Terima Bu. kasih Umi, sosok yang memberikan saya maksudnya guru ya, guru tanpa balas pahlawan tanpa balas jasa. Pokoknya, Sabar Bu bagi Neti saya. tuh Bu Neti sekarang punya barometer ya, punya barometer kehidupan, ada Abah, ada Umi, pokoknya jadi Ya, panutan lah
sosok Iya, beliau-beliau kehidupan keseharian Bu Neti gitu ya, Masya Allah berkah ya Bu, amin selalu amin ya rabbal manut alamin dan gitu. terus Jadi menjadi santri sami'na wa ata'na di Majelis Merah Putih. amin ya rabbal alamin. Karena apapun Iya. yang saya ya